Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali anak-anakku kelas 9 IJK. Alhamdulillah, mari kita belajar materi PPKN dengan mengawali bacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anakku kelas 9 IJK, marilah kita belajar materi PPKN yang akan Bu share ya hari ini. Nah, ini. Hari ini tetap melanjutkan bab 1, yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila. Kemarin Bu Nasya share materinya yang minggu lalu maksudnya, yaitu perwujudan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yaitu yang terdiri nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, ya, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Dari 5 nilai itu timbul mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan kita, yang terdiri dari 4 perwujudan nilai, yaitu yang pertama perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, yang kemarin sudah di share Bu Nasihah materinya. Kemudian yang kedua perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, yang ketiga perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, dan yang keempat perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, contoh dalam perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum kemarin itu sudah dicontohkan, diantaranya ada hak pilih, ya, ada hak pilih kita selaku warga negara Indonesia memilih presiden, DPR, MPR, DPR, kemudian ada DPD, yaitu semua adalah bentuk daripada politik dan hukum. Kemudian undang-undang, itu semua adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang hukum. Selanjutnya kita membahas yang kedua, ya, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, mungkin ini sudah sangat umum, ya, ekonomi dalam negara kita, yaitu mempunyai landasan, jadi tidak hanya berdiri. Jadi untuk menjalankan perekonomian negara itu sistem yang diambil dari nilai-nilai Pancasila. Jadi sistemnya diambil dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Landasan operasionalnya diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Dalam hal ini menyebutkan bahwasanya A. Perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi tidak berdasarkan atas asas individual, tapi atas asas kekeluargaan, kebersamaan. Kemudian B, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apa itu? Ada perusahaan, ada produksi-produksi, tempat-tempat produksi kecil, itu adalah merupakan bagian dari milik negara dan dikuasai oleh negara, tetapi keuntungannya, pendapatannya kembali kepada kita lagi. C. Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, jadi semua bumi yang ada di negara Indonesia, air, kekayaan apapun, tumbuhan dan yang lainnya, dan yang ada yang tumbuh di atas bumi Indonesia itu adalah dikuasai oleh negara, tetapi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Prinsipnya apa? Jadi demokrasi ekonomi itu maksudnya prinsip bersama, efisiensi keadilan, adil dalam menjalankannya, berkelanjutan, jadi tidak stagnan, tidak berhenti di situ saja. Berwawasan lingkungan sesuai dengan lingkungan yang ada dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman.
kemandirian, mempunyai sifat yang prinsip yang mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Itu adalah merupakan landasan operasional yang dilaksanakan dalam menjalankan perekonomian negara kita, yang mana tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 33. Semua perekonomian yang ada dalam negara kita, ya, semua perekonomian dari negara itu adalah milik negara dan kembali kepada dari kita sendiri kembali ke kita. Jadi untuk kemakmuran rakyat semuanya. Jadi contohnya ada mall, ada Indomaret, Alfamaret, ada perusahaan, kemudian ada produksi-produksi UMKM kecil dan yang lainnya, itu semua adalah merupakan dikuasai oleh negara. Jadi ada pajaknya ya anak-anak ya. Nah itu dari pajak itu nanti akan kembali ke kita lagi, dari rakyat ke rakyat. Kemudian yang ketiga, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Sebelum kita membahas tentang perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, kita harus tahu sendiri sosial itu apa. Sosial itu adalah segala sesuatu yang lahir, ya, yang berkembang, yang berkembang di dalam kehidupan bersama, itu namanya sosial. Kemudian budaya itu adalah merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh suatu kelompok dari generasi yang diturunkan atau yang diwariskan dari generasi ke generasi ya, dari generasi ke generasi. Budaya itu terbentuk dari unsur yang sangat rumit anak-anak. Jadi dari unsur agama, unsur politik, unsur adat istiadat, unsur bahasa, perkakas, pakaian ya, serta karya seni. Jadi hal-hal yang budaya itu terbentuk dari suatu unsur yang sangat rumit. Nah, perubahan dalam sistem nasional, dalam sistem sosial dan budaya itu pasti terjadi dalam suatu negara. Namun, agar dapat terarah pada terwujudnya masyarakat yang Pancasialis, perubahan itu harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Jadi kalau sudah maju dan modern, tetapi meskipun budaya kita, sosial budaya kita sudah maju sekarang ya, maka nilai Pancasila dari segi kesopanan, musyawarah, gotong royong, nilai luhur-luhur lainnya yang banyak masih harus terus dikembangkan di negara Indonesia. Meskipun derasnya budaya westernisasi atau budaya barat itu sangat kita rasakan ya di zaman sekarang itu, tapi meskipun budaya barat itu sudah masuk dalam negara kita, tetap Indonesia tidak boleh lupa dengan nilai Pancasila, yaitu tadi kesopanan, musyawarah, gotong royong, dan nilai-nilai luhur yang lainnya itu tidak boleh tergerus. Nah, dalam sosial budaya ada dari segi agamanya banyak ya di Indonesia, agama Islam, Buddha, ya Kristen, Konghucu, ya dan yang lainnya. Ada ini aliran-aliran baru dan yang lainnya. Ada adat, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa adat. Meskipun dari sosial budaya yang sangat banyak, dari budaya-budaya yang banyak, tetap tidak boleh melupakan nilai Pancasila. Karena kita adalah hidup bersama. Sistemnya adalah bersama. Jadi meskipun beda suku, bahasa, dan yang lainnya, tetap kita adalah bangsa Indonesia, utuh, satu, bersama. Kemudian yang keempat, yaitu perwujudan nilai Pancasila. Ya ini ya, yang keempat, perwujudan nilai Pancasila dari bidang pertahanan dan keamanan. Ya, kita lihat perwujudan Pancasila dari bidang pertahanan dan keamanan. Ya, Pasal 27 ayat 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwasanya pembelaan negara, mengamankan negara itu adalah merupakan hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya. Ada merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi semua pertahanan dan keamanan negara itu tidak hanya tidak hanya dilaksanakan oleh polisi, tentara, pemerintah, tapi itu adalah merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi senada dengan pasal 27 ayat 3 UUD 45,
Yaitu pasal 30 juga menyebutkan, yaitu pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta, wajib ya, wajib bukan sunnah lagi, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dalam upaya bela negara serta usaha mempertahankan keamanan negara. Seluruh rakyat punya hak yang sama, tidak dibedakan dari segi miskin maupun kaya, dari segi jabatan atau yang punya pejabat atau bukan, dari segi darah biru atau bukan, dari segi keturunan kerajaan atau bukan. Jadi semua hak dan kewajiban kita sebagai negara Indonesia sama, yaitu berhak untuk mempertahankan dan mengamankan negara kita. Contohnya dalam masyarakat kita itu ada seperti sistem ronda ya. Ada sistem ronda, yaitu sistem ronda dulu dengan sekarang juga sudah beda. Dulu itu pakai kentongan dan di tempat yang terbuka. Sekarang sudah ada posnya masing-masing, sudah layak, ada TV, ada yang lainnya, ada CCTV ya. Itu adalah dari segi sistem ronda, contohnya ini adalah dari segi apa itu desa ke desa ya. Ini juga merupakan adalah perwujudan dalam nilai mempertahankan dan mengamankan negara kita. Dan tadi anak-anakku perwujudan bidang ekonomi itu contohnya tadi belum bisa contohkan ya. Di antaranya yaitu sekarang contohnya itu dalam bidang budaya ya, dalam bidang ekonomi tadi ada perusahaan-perusahaan atau apa itu tadi bidang-bidang usaha kecil itu juga adalah merupakan milik negara. Nah, untuk dalam bidang budaya itu juga ada yang dulu misalnya contohnya itu ada dulu kalau misalnya kita manen itu kan pakai itu ya pukulan dari kayu dan kemudian menggunakan menggayuh dengan tangan dan kaki. Sekarang ada yang semakin modern pakai kombi. Itu juga merupakan dari perwujudan Pancasila dalam bidang sosial budaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Oke.